Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Fauzi, NPM 1007021717123 dari Teknik Industri. Ini menyampaikan mengenai penelitian perencanaan produksi dodol dengan pendekatan metode heuristik pada PD Dodol Herma. Latar belakang, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia khususnya pada bidang kuliner atau usaha yang memproduksi makanan dan minuman banyak diproduksi oleh UMKM yang berbasis kepada kearifan lokal, di mana PD Dodol Herma salah satunya bergerak pada bidang produksi makanan yaitu dodol. Pembuatan proses dodol meliputi 4 tahap, di mana ada proses 4 tahap tersebut termasuk dengan pengiriman. Strategi dalam merespon pasar yaitu yang diterapkan adalah make to stock. Temuan pada observasi awal adalah ketika melaksanakan perencanaan produksi, PD Dodol Herma saat ini melakukan kegiatan produksi belum mencapai kegiatan yang optimal, di mana hal tersebut berdampak kepada PD Dodol Herma yang belum melakukan pemanfaatan sumber daya dengan baik, sehingga masih memiliki resiko kerugian. Grafik menunjukkan bahwa beberapa rata-rata produksi tidak dapat mengcover atau menutup permintaan yang ada. Sebaliknya, beberapa juga produksi berada di atas permintaan sehingga terjadinya penumpukan produk. Sifat dari penggunaan perencanaan produksi bagi perusahaan kecil mengingat bahwa sifat dan harga bahan baku produk biasanya bervariasi setiap tahun. Dengan pernyataan tersebut, sangat relevan untuk mempertimbangkan kapan menjadwalkan produksi sebuah produk sehingga keuntungan sepanjang tahun dapat di. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana menentukan besaran permintaan produk dodol, bagaimana menentukan perencanaan produksi dodol, bagaimana menentukan jadwal induk produksi dodol. Tujuan dari penelitian ini diantaranya itu mendapatkan perakiraan jumlah dodol yang akan diminta pasar untuk mendapatkan jumlah tersebut, dan penelitian ini digunakan metode forecasting. Menyesuaikan supply dan demand. Supply merupakan sumber daya yang dimiliki dan harus disiapkan untuk memenuhi permintaan produk. Demand adalah permintaan produk itu sendiri. Lalu menghasilkan jadwal induk produksi sebagai acuan produksi harian untuk menjaga keberlangsungan aliran pasukan produk. Metode penelitian diawali dengan pengamatan awal, lalu dilanjut dengan studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan kesimpulan saran. Pengolahan data di antaranya yaitu mengkolektif data historis agregat permintaan, lalu melaksanakan forecasting, sehingga dihasilkan rencana produksi, biaya yang ditimbulkan, risiko yang ditimbulkan. Dalam melaksanakan proses forecasting, dimulai dengan penentuan tujuan, pengumpulan data, pembuatan diagram pencar atau scatter diagram, lalu menentukan metode peramalan yang digunakan, sehingga pada akhirnya didapatkan peramalan 12 periode yang akan datang. Pada perencanaan produksi, kegiatan yaitu menggambarkan histogram permintaan, lalu menggambarkan grafik permintaan kumulatif terhadap waktu dan permintaan rata-rata kumulatif, lalu penentuan strategi yang digunakan untuk pemenuhan permintaan pasar, lalu menghitung semua ongkos produksi yang dikeluarkan. Strategi nantinya menghasilkan berapa produk yang akan dijalankan, biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut. Hasil penelitian dan hasil pengolahan yaitu kita akan mendapatkan perakiraan permintaan produk yang akan diminta oleh pasar, lalu dilanjutkan menentukan perencanaan produksi yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan perakiraan permintaan pasar, dan diakhiri dengan penjadwalan induk produksi untuk acuan produksi produk dodol, di mana terpilih untuk melaksanakan produksi yaitu metode terpilih adalah rata-rata bergerak tunggal dengan error terkecil, sehingga strategi-strategi menghasilkan biaya diantaranya untuk strategi pertama, level strategi, biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar 2.277.000.000 dengan produktivitas biaya yaitu 99,98%. Sampai dengan strategi kelima yaitu mix strategi yang tertera di tabel, dan untuk aktualnya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa perbedaan strategi yang disarankan dengan aktual produktivitasnya lebih besar yang disarankan. Selanjutnya, berikut jadwal produksi yang dibuatkan. Contoh jadwal produksi yang dibuatkan. Untuk informasi yang terkandung yaitu produksi yang dilaksanakan, tahun produksi, dalam 1 tahun melaksanakan atau memproduksi berapa banyak dodol, dalam bulanan, dalam mingguan, dan
dalam minggu tersebut dibagi menjadi beberapa kegiatan produksi. Kesimpulan yang dapat diambil, penentuan besaran permintaan produk dilakukan dengan metode forecast dan menghasilkan metode terpilih yaitu single exponent smoothing dengan error kecil. Lalu penyesuaian sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi permintaan produk dengan strategi-strategi perencanaan produksi yang dilakukan menunjukkan pembiayaan yang harus disiapkan perusahaan untuk memproduksi dodol. Risiko penyimpangan produk dodol apabila produksi berada di atas permintaan dan risiko kehilangan kesempatan menjual apabila produksi berada di bawah permintaan. Jadwal untuk produksi yang ditetapkan mampu dilaksanakan oleh perusahaan karena kuantitas produk yang diminta masih berada di bawah kapasitas produksi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan. Nun wakal turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.